terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diwakili oleh Korsapen Kecamatan Semarang Selatan. Ada PLT Kecamatan Semarang Selatan. Rasanya mah kayak kepala dinas ya. Iya. Enggak apa-apa. Rasanya. Yang kami hormati Kepala SD Baru Sari 02 yang luar biasa, sejuk seperti tempatnya, depannya penuh dengan kesejukan karena kepala sekolahnya sejuk. Iya. Sekolah Adiwiyata, Pak. Iya. Sekolah Adiwiyata itu biasa. Ya. Kalau sekolah Adiwiyata masuk ke panas, berarti belum muncul budayanya. Yang kami hormati Ketua KKG Kota Semarang Pak Haji Wahyudi yang luar biasa ya. Jadi kemarin sudah purna ya. Sekarang melanjutkan. Menurut saya cukup berubah. Mungkin ADRT nih. Artinya apa? Kalau masih siap dilanjutkan lagi. Sudah kok pekerjaannya Ketua KKG. Bukan guru PAI, bukan, tapi Ketua KKG. Yang kami hormati perwakilan ketua atau pimpinan dari Ketua KKG Kecamatan Kota Semarang, tuan rumah, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan umur panjang dalam rangka untuk terus melanjutkan layanan kita, pengabdian kita, pengembangan diri kita. Melalui KKG ini mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita raih bersama-sama dan memberikan manfaat untuk anak didik, untuk satuan pendidikan dan untuk Kota Semarang yang kita cintai. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatullah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan penyiapan lomba tingkat provinsi. Jadi sekarang posisi Bapak Ibu dan anak-anak kita itu potensinya tingkat kota. Ketika tingkat kota, pelatihnya yang mengawal, pembimbing guru baik di satuan pendidikan, sekarang grade-nya meningkat pada pembimbing tingkat kota. Jadi yang anak-anaknya sudah masuk di tingkat kota, baik itu dari Kecamatan Geno, Kecamatan Semarang Selatan, Bayam Sari, Kecamatan Tugu, semuanya posisi panjenengan sekarang peringkatnya tingkat kota. Nah sekarang mau menuju tingkat provinsi. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, perlu juga ditingkatkan kapabilitasnya dan kapasitasnya. Tidak gayanya gaya tingkat kota, tetapi gaya dan kemampuan tingkat provinsi. Nah ini yang perlu kita setting bersama-sama, bagaimana menggayakan diri tingkat provinsi yang kemarin tingkat kota, ataupun tingkat kecamatan, ataupun tingkat satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, mari kita pahami regulasi. Dan Bapak Ibu harus kawal betul regulasi, karena informasi yang berkembang kemarin, dan ini kami titip juga kepada teman-teman KKG yang ikut dalam pengurusan tingkat provinsi, itu kemarin banyak diprotes terkait dengan regulasinya yang berubah-ubah. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau itu sudah ditetapkan, apapun sampai mati, itu kita pertahankan. Itu namanya integritas. Jangan kemudian ada kebijakan baru terus ganti, jangan sampai. Lebih baik kita all out keluar kalau tidak mematuhi regulasi, karena itu integritas. Satu itu. Ketika ada perubahan di tengah-tengah jalan, lebih baik tidak ikut daripada ikut, tetapi anak tidak dipersiapkan secara lebih matang. Ini sebuah konsekuensi ketika kita sudah pada posisi berkompetisi. Jadi berkompetisi, dan kami sangat memberikan apresiasi dengan pola juri yang silang. Ini menunjukkan tidak ada niatan memenangkan A, menangkan B, sekolah A, sekolah B, luar biasa. Dan kami juga menangkap dari apresiasi orang tua, menang tidak menang bangga. Luar biasa, tepuk tangan untuk kakak tingkat kota. Dan guru pun begitu yang mendampinginya.
Tidak harus menang Pak ketika lomba menang, tetapi ketika jurinya bukan dari kelompok atau dari komunitas satu kecamatan dan itu bersifat profesional, kemudian juga tidak memihak, adil, Bapak Ibu, orang tua dan pendamping di dalamnya guru, baik guru agama ataupun guru non agama, itu merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Nah, harapan kami kepuasan itu mari itu sudah punya produk yang menurut kami standar dan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, sekarang yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu yang kami hormati, pendamping dan pembimbingnya. Bapak Ibu, pengalaman kami ketika menjadi pendamping itu mulai memahami regulasi sampai anak masuk ke dalam tim tempat berkompetisi, sampai bagaimana pelaksanaannya, sampai pada pengumuman dan hasilnya. Itu namanya pendamping Bapak Ibu. Pendamping itu bukan mengantarkan terus tekan gone terus balik. Itu namanya jemput. Iya, pengantar namanya. Iya, pengantar dan penjemput. Kita itu pendamping. Surat tugasnya dari sekolahan adalah pendamping. Apalagi dari sekolahan diberikan tugas, dari kota diberikan surat tugas. Pendamping Bapak Ibu. Mendampingi di situ adalah mendampingi dari sisi regulasi, kemampuan anak. Sampai ketika anak ada permasalahan-permasalahan, pendamping tahu dan memberikan solusi. Bukan nambah masalah. Nambah masalah itu misalkan Bapak Ibu mohon maaf dan sebagainya, malah pendampingnya misalkan saja telat. Anak wis tekan kono, ada soalnya pernah terjadi lombanya diundur, pendampingnya nggak ngerti. Iki kan lomba-lomba ngono iki. Ya sing kasihan lagi Bapak Ibu, guru apa lombanya aja diundur. Lah anaknya itu dikira wis rampung, balik urung lomba. Terjadi ya, loh kok ngene ya, lho nang Bapak Ibunya katanya sudah pulang kok Pak, lho jangan ada pulang, kan sudah selesai, lah udah lomba belum coba gue. Saya nanyain lagi, ini Bapak Ibu yang ngomong, nggak saya sampaikan. Ini atau itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong menjadi pendamping yang sebenarnya, mendampingi anak memang mengawal betul. Selanjutnya, gaya pendamping tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi beda, Pak. Bedanya dari sisi kemampuan, persiapan sampai pada kemampuan yang sudah terukur oleh anak-anak kita. Cara ngukurnya gimana Bapak Ibu? Bukan kemudian panjenengan Pak sudah tak latih dan sebagainya, tapi tidak mengetahui kemampuan anaknya sejauh mana dan yang sudah juara tahun kemarin itu sejauh mana. Itu namanya Bapak Ibu, panjenengan memberikan anak untuk berlomba, tapi bu menang atau menang digebuki apa wis karepe. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi panjenengan sudah tahu yang juara tahun kemarin itu potensi semacam apa. Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang yang hadir dari kesempatan ini, sudah punya dokumen anak-anak atau kelompok ataupun grup rebana ataupun yang lainnya yang dilombakan yang juara 1 tahun kemarin 3 provinsi sudah punya belum? Belum. Kalau belum Bapak Ibu jangan harap Pak Bu, mau menang tingkat kota. Itu nak pingin tingkat provinsi. Kok pingin menang Bapak Ibu masih gebian. Bapak Ibu cari dokumen video anak ataupun grup yang kemarin tampil tingkat provinsi. Ini kerjaan kita. Siapa bagaimana caranya? Kreativitas Bapak Ibu guru. Apalagi guru PAI, itu ngene tepat dhewe Pak. Ya. Apalagi sing mabul poso terus luar biasa. Guru PAI itu mabul luar biasa Pak. Itu sing mabul, sing ora mabul ya luar biasa juga. Satu Pak. Bapak Ibu PR1 pendamping sebelum hari H sudah punya dokumen video rekaman anak-anak yang juara 1 tingkat provinsi. Dan syukur lagi Pak, saya punya juga yang juara 1 tingkat sebelumnya, luar biasa. Ini tugasnya tingkat kota. Kok punya berarti dokumennya jalan. Orang duwe ya berarti Bapak Ibu perlu dievaluasi bersama-sama. Ini Bapak Ibu. Soalnya ada Bapak Ibu mohon maaf. Ada sekolah negeri yang luar biasa Pak. Ketika tingkat kecamatan ya Allah Pak, juara itu sampai 13 juara 1 semuanya Pak. 13 kejuaraan tuh Pak, tingkat kecamatan. Tapi apa yang terjadi ketika di tingkat kecamatan entek kabeh juara kabeh. Luar biasa lagi. Karena apa? Kapasitas yang dikembangkan masih tingkat satuan pendidikan.
Anak guru-guru yang melatih tidak tahu arahnya dan tidak tahu kualitas pada juara kemarin di tingkat kecamatan. Nah ini Bapak Ibu. Tingkat provinsi panjenengan harus punya yang tingkat provinsi. Atau itu tahun ini dan tahun yang kemarin. Pak kalau tidak ada sing juara loro. Kita rencana gitu Bapak ya. Jadi ada grade-nya. Orang menit juara telu. Orang menit. Ya gimana coba Bapak Ibu? Panjenengan bisa mengukur kemampuan ya. Tapi ada batasannya, ada tolak ukurnya. Satu Bapak Ibu. Yang kedua, kapasitas sebagai pendamping untuk meningkatkan kapasitas di tingkat provinsi. Caranya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tadi kalau kita dijabarkan oleh Pak Korsapen, Pak Kepala PLT Korsapen mewakili Kepala Dinas. Bapak Ibu, juri tingkat provinsi, kapasitasnya tingkat provinsi Pak. Juri tingkat kabupaten, kapasitasnya tingkat kabupaten. Bapak Ibu komunikasi kepada juri-juri tingkat provinsi. Yang pertama yang di Kota Semarang yang sekaligus jadi juri tingkat provinsi. Panjenengan siapa saja ada berapa guru yang menjadi dua? Apa Bu? Juri apa? Macopat dan Rebana. Dikontrak untuk Macopat SD mana? Nah, Bapak Ibu, juri Macopat harus dihadirkan ke SD Purwasari. Begitu juga yang lomba Rebana juara 1 Pedurungan. Itu ya apa SD Supriyati ya, yang dulu juara ya. Ini Bapak Ibu. Jadi dihadirkan masukannya apa? Dan sekaligus untuk bisa diperbaiki enggak untuk meningkat di tingkat provinsi. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, strategi para pendamping untuk meningkatkan kapasitas di tingkat provinsi. Menghadirkan. Kalau panjenengan Pak, aku sendiri biasa tingkat nasional luar biasa alhamdulillah. Dan itu bisa berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu di satuan pendidikan, di tingkat kecamatan ataupun tingkat provinsi. Makasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan motivasi dan support. Tadi disampaikan oleh PLT Korsapen, Bapak Ibu, memang betul Bu Kepala. Jadi tugas kepala ketika sudah anak-anak itu sudah terpilih dengan bagus, apalagi satuan pendidikannya, menurut kami wajib hadir ke sana. Tapi tidak hanya wajib hadir dirinya, sekaligus dengan ubur rapinya. Misalkan kok ono mobil, bawa mobil. Loh iya Pak, wajib Pak. Loh itu potensi daerah, potensi satuan pendidikan yang sudah terkawal di tingkat kabupaten kota. Loh itu potensi luar biasa loh Pak. Iya, dilatih kemudian itu membawa nama besar satuan pendidikan dan nanti juga akan membawa nama besar kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu, jadi para kepala sekolah, menurut kami wajib untuk ikut ke sana, tapi tidak hanya hadir ke sana, sekaligus ubur rampenya. Ubur rampe kalau misalkan, oh alhamdulillah di sekolahan kok ada tadi apa mobil dinas pakai. Nah, sekaligus itu mengurangi anak di kesananya dibawa oleh kepala sekolah sendiri. Oh bangganya luar biasa Pak. Tekan ngomong, yo Pak, betul. Sangat bangga aku diantar Pak Ibu Kepala Sekolah. Wah, jadi cerita sampai besok apa perguruan tinggi isi cerita terus. Soal nanti menang tidak menang itu kan belakangan gitu. Tapi sudah diantar itu luar biasa Bapak. Iya, sangat memberikan motivasi dan penyemaian kepala sekolah, apalagi kepala sekolah sudah punya pengalaman luar biasa menyemai anak supaya tenang, supaya tetap ketika menang tetap santun dan tawadhu dan lain sebagainya. Betul-betul memberikan motivasi yang luar biasa karena pengalaman yang sangat banyak. Ini menjadi sangat penting dan itu juga akan ikut mensupport kepada satuan pendidikan dan anak-anak kita yang akan maju. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan penyiapan menyangkut MAPSI yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, informasi berikutnya terkait dengan PPG. Ini PPG kemarin sudah terinformasikan menyangkut PPG dari Basnas. Nah ini kalau dulu kan belum diperbolehkan. Nah kemarin sudah diinformasikan Bapak Ibu diperbolehkan dan Bapak Ibu terkomunikasikan dengan baik dengan Basnas. Jadi komunikasinya langsung dengan Basnas ya. Jadi silakan diatur sedemikian rupa, tetapi ketentuannya tidak dari mandiri guru yang bersangkutan.
Kalau mandiri nanti jadi temuan. Ya, karena ya kalau dari Dina, dari Kemenak dan sebagainya itu memang menjadi kewajibannya, dan ketika dari mandiri itu malah menjadi temuan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tanggal 6 sampai tanggal 7 ada MTQ tingkat kota, dinas. Bukan dinas, Pemkot. Yang sudah dilaksanakan nanti pesertanya adalah peserta umum. Iya. Peserta umum Bapak Ibu yang diseleksi melalui kecamatan masing-masing. Banyak potensi guru PAI yang belum tercover secara bagus, secara maksimal dalam MTQ tingkat kecamatan. Peluangnya Bapak Ibu, ini umum Pak, Bapak Ibu. Umum itu berarti boleh Pak saya KTP-nya Genduk, tapi ngajarnya di Semarang Selatan. Boleh mewakili kecamatan Semarang Selatan atas nama lembaga itu. Ya, tetapi aja kemudian ikut juga di Genduk, ora oleh. Salah satu yang mengutus yang mana? Ketika Pak KTP-nya sana, tetapi saya ngajarnya di Semarang Selatan, nanti diberikan tugas dari lembaga yang ada di kecamatan itu. Dan nanti dari kecamatan yang akan meneruskan bahwa ini adalah putusan dari kecamatan Selatan, kecamatan Genduk dan sebagainya sesuai dengan lembaganya. Nah, ini belum dimaksimalkan oleh guru-guru PAI. Ngajar anak-anak gurunya ada pada lomba. Sedangkan dalam instrumen ini Bapak Ibu terkait akreditasi yang terbaru, Bapak Ibu pelibatan guru di dalamnya itu juga menjadi nilai dalam akreditasi yang sekarang Bapak Ibu. Sehingga menjadi penting, silakan Bapak Ibu untuk ikut mensupport, meningkatkan kapasitas di lembaga melalui keterlibatan di dalam lomba-lomba sesuai dengan kapasitas kita. Peluang untuk guru Bapak Ibu di dalamnya ada tilawah, ada tahfidz, ada makalah, kemudian ada tafsir. Kalau tafsir bahasa Arab, guru PAI insyaallah bisa Pak. Lalu sholatnya pakai bahasa Arab terus. tinggal mengembangkannya. Nah ini Bapak Ibu ambil peluang bersama-sama. Dan itu nanti hari ini kalau di Semarang Selatan ini kami undang, memang diundang Kapolsapen, kepala-kepala sekolah, ketua takmir masjid yang karena ini umum, sehingga akan digali bersama-sama untuk ikut mensupport dan sekaligus terlibat di dalam kegiatan MTQ. Ini untuk MTQ. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk reorganisasi. Ini kan sebentar lagi kita organisasi Pak. Setengah tahun lagi ya? Apa 1 tahun lagi? 1 bulan lagi? Oh Desember. Iya. Iya. Oh, dilanjutkan berarti kita mana? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ini disiapkan secara baik, artinya yang bisa mengemban, meneruskan, melanjutkan pada regenerasi ke depan, karena banyak sekali Bapak Ibu ketika seperti halnya MAPSI itu kan tingkat kecamatan belum terakses secara baik. Baru alhamdulillah tersupport oleh KKS, K3S, alhamdulillah. Tingkat kota sudah disupport oleh dinas. Tingkat provinsi kan belum. Ini tantangan ke depan. Iya. Bagaimana mengakses mungkin tingkat provinsi, apa mungkin mengakses dari tingkat kabupaten kota, atau mungkin sekaligus plus dengan tingkat provinsinya. Nah gitu. Ya. Soalnya untuk yang SMP, ketika lomba tingkat provinsi sudah diakses oleh dinas tingkat provinsinya. Jadi tidak hanya tingkat kota, tapi setelah untuk melanjutkan tingkat provinsi pun disiapkan di dalamnya ada hotelnya untuk para pelatih dan juga anak-anak yang akan ke sana, transportnya. Nah, itu kalau misalkan tingkat SD plus semacam itu, saya pikir menjadi peluang dan bisa diakses untuk kedepannya. Nah, ini untuk tantangan ke depan khususnya terkait dengan MAPSI. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan sekarang munculnya kreak di tingkat SMP, SMA, SMK dan aliyah. Anak-anak SD ada yang ikut-ikutan Bapak Ibu? Polo ya, sudah mulai foto. Nah ini Bapak Ibu. Jadi anak itu berarti jarak jauh, ikut terlibat jarak jauh. Ini artinya begini Bapak Ibu. Kami berarti melihat anak itu peluang-peluang untuk bergabung, punya jaringan-jaringan. Nah ini Bapak Ibu kami sangat berpesan, dan mari Bapak Ibu kita tunjukkan aksi nyata kita.
Yang pertama Bapak Ibu, sudah kita gali kembangkan betul. Yang pertama Bapak Ibu, anak-anak kita kalau kurikulum merdeka kan anak-anak tidak ada tugas di rumah. Ketika dikasih tugas kepala sekolah sing malah memberikan peringatan. Orang oleh kan gitu ya. Guru PA ya biasanya tugasnya oke gitu. Malah ngajari Siti tugasnya sing oke gitu. Iki sing ora oleh. Apalagi sing ketua-ketua kayak Siti Bu Epol. Mengajarnya ketun sebatu tapi tugasnya oke. Ini mungkin latar belakang mengapa ada kurikulum merdeka mungkin gara-gara guru PA kuwi. Mengajarnya sedikit tapi tugasnya sing oke. Tapi akhirnya dibalik Bapak Ibu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tugas tidak banyak atau tidak diberikan tugas itu tugas dalam arti yang harus dilakukan di satuan pendidikan dilakukan di rumah, maksudnya gitu. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Tetapi tugas yang berkaitan dengan pembiasan yang sudah dilakukan sekarang itu malah wajib dilakukan. Contohnya Bapak Ibu di sekolahan itu kan ada sholat duha, ada sholat jamaah. Bapak Ibu anak-anak kita ketika di rumah ya diberikan buku prestasi sholat jamaah. Nanti enggak tawuran Bapak Ibu. Arab tawuran sholat jamaah dhisik. Ada sido. Loh iya. Sholat duha dhisik misalkan. Lah, lo ini Bapak Ibu, mengapa anak-anak kekeras dan sebagainya? Jarang Bapak Ibu lihat anak-anak kok diwudoni dan sebagainya. Jarang Bapak Ibu. Saya pikiran keras, disuruh dengan WA, kayak kancamu mengantar dan sebagainya. Ya tidak tersulut ketika kebiasaan sholat duha dan sebagainya. Aku tak wudu di situ baru WA. Kok berapa WA lali meneh. Nah, ini Bapak Ibu, satu. Jadi Bapak Ibu kawal prestasi ibadah anak dengan sholat berjamaah. Itu wajib, Pak. Bukan kemudian Pak itu tugasnya bukan tugas, pembiasaan yang telah dilakukan anak di sekolahan kemudian dibawa di tingkat rumah. Satu itu. Yang kedua Bapak Ibu, pembiasaan membaca Al-Qur'an. Kami sudah komunikasi dengan kepala-kepala sekolah dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu dan ketika kita ke satuan pendidikan supaya ada pengawalan BTQ wajib. Apalagi dia sudah luar biasa, Pak. Anak yang sudah ngaji di TPQ Madin, apalagi ada izin operasionalnya, itu ada nilai tambahnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Kota Semarang. Tapi belum ditindaklanjuti secara produktif oleh satuan pendidikan dan orang tua. Kalau disampaikan kepada guru agama, nang belajar di rumah ya mesti nggih. Nang ngaji mesti nggih. Tapi nyampe rumah ngaji, kalau tidak ngaji, Bapak Ibu, ketika hasil survei, prosentasenya Bapak Ibu, nggih hanya di ucapan, tetapi di rumahnya anak-anak tidak terkawal dengan baik. Nah, ini perlu kita kawal dengan buku prestasi BTQ. Artinya apa? Ada surat dari satuan pendidikan kepada orang tua. Untuk apa? Anak memanfaatkan sumber belajar di lingkungannya. Itu sumber belajar, Pak. Ada TPQ, Madin, itu manfaat luar biasa. Ini kami sedang mengembangkan ini Pak, sumber belajar berbasis makam Pak. Makam. Ini nanti menjadi suatu terobosan luar biasa. Nanti Bapak Ibu mungkin setengah tahun yang akan datang akan muncul lembaga pendidikan mengembangkan religius tapi berbasis makam. Ini di makam gitu Pak. Nah, nanti makam yang menjadi unik ini. Ini Pak, sumber belajar di lingkungannya. Dan ini akan menjadi Bapak Ibu akan menjadi terkembangkan anak-anak kita dari potensi itu. Bagaimana caranya? Ada tadi kerja tematur dengan kepala sekolah untuk membuat surat kepada orang tua. Satu, Bapak Ibu wajib melaporkan, wajib mengikuti ngaji setelah dari sekolahan. Ngaji di Madin boleh, masjid boleh, TPQ boleh, tetapi tidak hanya melaporkan ngajinya, sekaligus melaporkan capaiannya secara berkala. Nah ini Bapak Ibu yang akan meningkatkan capaian anak-anak kita terhadap keagamaan khususnya berkaitan dengan BTQ. Sehingga ketika anak-anak itu melaporkan Bapak Ibu, mohon maaf, itu akan terpantau dengan bagus, dengan baik dan akan tersemai potensi anak-anak kita di dalam prestasi BTQ-nya. Saya yakin ketika ikut banyak maju KB, wah yang namanya hafalan anak-anak, wah, mungkin dari Kota Semarang nanti landing semuanya bagus Bapak Ibu. Dan ini akan memacu prestasi anak-anak kita khususnya dalam penyiapan MAPSI selanjutnya.
Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat untuk KKG yang telah menyiapkan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah disiapkan semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan bernilai ibadah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.